Mungkin, beberapa waktu lalu setelah PON itu saya, harus milih di antara 2 itu, antara sepak bola atau Atau bisnis. bisnis? Sebenarnya nggak ninggalin sih, nggak pensiun, cuman harus lebih condong ke arah mana. Akhirnya saya milih bisnis, karena mungkin dari segi peluang lebih besar. Selamat datang di Berkuter Pod, berkomunikasi untuk terkoneksi. Saya Tia Nurpala dan pada hari ini kita akan membahas tentang entrepreneurship serta bagaimana cara membagi waktu antara kuliah, bisnis, dan hobi. Nah, di sini aku pastinya gak bakal sendirian, jadi aku sudah ditemani sama narasumber yang sangat spesial yaitu Kak Hanifah Kalimatus Sadiah. Kak Hanifa ini adalah seorang mahasiswi sekaligus entrepreneur yang sukses mengelola bisnis sambil menjalani perkuliahan. Halo Kak Hanifa, Hai, gimana kabarnya Kak Hanifa? alhamdulillah baik, Bahasanya lancar? lancar. Apalagi sekarang cuacanya lagi musim hujan Iya, ya, jadi harus jaga-jaga kesehatan. Di era sekarang, banyak sekali anak muda yang mulai tertarik pada dunia bisnis, serta ingin menjadi entrepreneur. Namun, seringkali muncul berbagai tantangan, salah satunya yaitu cara membagi waktu antara pendidikan, bisnis, dan kehidupan pribadi. Nah, hari ini kita akan membahas langsung bersama Kak Hanifah yang bisa memberikan insight tentang bagaimana menjalani semuanya secara teratur. Kakak boleh ceritakan bagaimana awal mula kakak masuk ke dunia bisnis, serta apa yang menginspirasi Kak Hanifah untuk terjun ke dunia bisnis? oke, karena sebelumnya saya ini adalah seorang atlet. Pada tahun 2020 itu tepatnya lagi Covid ya. Jadi liga itu putus, nggak ada liga, mungkin sampai detik ini tuh nggak ada liga wanita. HSCO sendiri, jadi brand saya itu yang pertama HSCO. Itu awal saya bisnis namanya HSCO, didiriin 2019. Cuman waktu itu belum fokus. Fokusnya tuh setelah Liga 1 berhenti. Jadi nggak ada kegiatan. Dan ya waktu itu mikir juga sih karena sepak bola itu mungkin sampai detik ini belum ada kompetisi yang rutin, otomatis kalau misalnya jadi kayak paling kompetisi daerah antar provinsi atau antar klub. Iya. Belum ada yang profesional. Terakhir itu 2019. Akhirnya dari situ kepikiran untuk serius di bisnis. Mungkin beberapa waktu lalu setelah PON itu saya harus milih di antara 2 itu. Antara sepak bola atau Atau bisnis. bisnis? Sebenarnya nggak ninggalin sih, nggak pensiun, cuman harus lebih condong ke arah mana. Akhirnya saya milih bisnis karena mungkin dari segi peluang lebih besar. Tadi kita udah dengar cerita awal mulanya seperti apa Kak Hanifah memulai bisnis. Nah, setiap perjalanan pastinya nggak bakal mulus aja gitu ya Iya, Kak. benar banget. Pasti ada tantangannya. Apa tantangan terberat Kakak dalam dunia bisnis, apalagi sambil kuliah kan? Iya. Waktu beberapa awal-awal kuliah mungkin kan adaptasi juga, terus juga kebetulan waktu itu saya lagi ada kontrak di Persis Solo sambil menunggu ada kompetisi liga profesional. Tantangannya yang paling besar itu konsisten. Gimana caranya kita konsisten untuk terus ada si brand itu, minimal kayak minimal 1 bulan 1 kali artikel yang baru. Dari segi waktu juga mungkin saya sama teman-teman saya tuh beda jam istirahatnya, mungkin berkurang dari jam istirahat, terus misalnya kayak libur orang-orang liburan, kalau saya ya kerja kayak gitu. Mungkin sampai detik ini sih. Dan tahun lalu itu tepatnya lagi persiapan PON. Oh, PON iya. yang di Sumut itu saya ikut ke Jawa Barat kan. Ya Itu aku dengar kemarin. ya, nah itu tuh bener-bener yang apa ya? eh Apa ya, kayak challenge gitu buat diri sendiri, gimana caranya bisnis aku tetap bertahan, terus juga sepak bola tetap jalan, dan kuliah tetap jalan. Cuman emang membutuhkan tenaga yang ekstra, terus juga pikiran, kayak gitu-gitulah. Dan alhamdulillah, dan terus PON yang kemarin juga alhamdulillah dapat emas.
Kakak lebih tertarik pada yang ikut dari pemerintah seperti PON kemarin, Ya, apa lebih suka yang klub. klub-klub gitu? Sebenarnya sebenarnya di Indonesia itu nggak akan bentrok kalau cewek karena mungkin dari pemain klub itu aja orangnya, dari pemain daerah pun itu aja. Bahkan sekelas misalnya pemain timnas itu mereka masih bisa main di tingkat provinsi atau kabupaten, antar kabupaten, porprov kayak gitu-gitu. Karena kenapa mereka kayak gitu? Karena kompetisi di Indonesia itu minim sekali. Makanya jarang lah, mungkin PON aja tuh 4 tahun sekali. Terus Porprov juga kalau nggak salah. Dan belum ada event yang berkelanjutan kayak liga kayak gitu. Sisanya cuma kayak kompetisi-kompetisi biasa. Sangat terkejut karena apa ya, amazed gitu ya. Nah, tadi kan udah ngomongin tantangan. Pastinya di dalam tantangan, Kak Hanifa juga pasti punya strategi nih dalam Ya, bisnis. Apa strategi Kak Hanifa agar bisnis Kak Hanifa tetap berkembang? oke. Mungkin menurut aku sendiri, bisnis itu pertama harus konsisten. Dari cara apa ya? Karena kan aku sendiri tuh bisnis di fashion dan dunia fashion itu menurut aku universal banget. Dari mulai apalagi target market yang aku ambil sekarang dan itu membutuhkan research yang sering gitu. Karena perubahan fashion bukan di Indonesia aja bahkan di dunia itu cepat. Dari misalnya tren bulan ini, tren bulan ini. Jadi itu kita harus benar-benar research. Dan itu yang apa ya, yang nguras pikiran, nguras tenaga banget karena aku sendiri aku adalah seorang atlet tapi juga ketika aku kerja aku kerjanya malam. Jadi aku kayak waktu tesnya kemarin tuh aku kayak cuma tidur 4 jam. Padahal kan istilahnya kalau atlet tuh gak boleh Begadang. begadang Iya, ya. itu apa ya, tantangan tersendiri lah ya, Iya. karena rata-rata kalau siang itu mungkin kurang enak dari research berisik lah atau apalah kayak gitu. Nah, tadi kita sudah dengar cerita awal mula, terus tantangannya, dan strategi. Sekarang kita pengen tahu gimana cara Kak Hanifah membagi waktunya antara bisnis, hobi, sama kuliah Kak Hanifah. Ya, mungkin kalau kalau saat ini itu lagi libur lah sepak bola karena setelah event terakhir tuh Desember 2024 itu terakhir event Pertiwi Cup. Di tahun yang lalu itu mungkin dari awal kuliah lah 2023, 2024 itu bener-bener yang sibuk banget. Karena dari kayak kuliah, terus sepak bola dan bisnis itu jalan berbarengan. Dan waktu itu bisnis saya belum ada orang yang apa ya, mungkin belum terlalu autopilot, mungkin nggak kayak sekarang saya bisa ninggalin bisnis dan bisnis tetap jalan. Waktu itu tuh pernah ada kejadian yang pasti merugikan bisnis. Nah, itu yang jadi perbaikan untuk sekarang. Jadi gimana caranya ini bisnis bukan karena beda kan dagang sama bisnis. Iya. Gimana caranya bisnis saya itu autopilot. Jadi ketika emang saya mau buka bisnis-bisnis yang lain, yang bisnis pertama itu udah aman. Jadi dan waktu itu tuh kayak misalnya jadwal latihannya pagi, habis pagi itu biasanya bisa buka kayak kan kita jual di online. Iya. Buka marketplace yang gitu-gitu. Terus biasanya buka di Nusa Putra itu kan ada di Edling ya. Nah, Iya. itu biasanya malam. Jadi emang kadang tidur itu mungkin jam Ngerjain 12. edlingnya tuh malam-malam gitu. Ya, malam. Jadi dari habis ngerjain Edling itu bisa buka e-commerce lagi. Karena sebenarnya kalau traffic yang high cost itu udah jalan, jadi udah nggak terlalu harus bener-bener dipantau. Padahal aku aja yang kuliah doang susah membagi waktu ya. Tapi Kak Hanifah hebat banget bisa membagi waktu teman-teman. Terus apakah Kak Hanifah pernah mengalami masa sulit antara harus memilih satu dan lain hal seperti kayak aku sendiri, aku kan kuliah sambil ikut UMK jurnalis. Kayak Ya. kadang suka bingung harus ikut jurnalis tapi ada kelas. Kalau Kak Hanifah sendiri bagaimana? Beberapa waktu lalu aku sempat mikirin itu karena mungkin harusnya tuh tadinya aku nggak akan ikut PON kemarin. Karena berbarengan bisnis aku naik, aku nggak mungkin korbanin pendidikan. Iya.
Jadi bisa aku naik sepak bola mungkin waktu itu sampai detik ini tuh nggak ada kejelasan tentang Liga 1. Bahkan sampai detik ini tuh diundur lagi katanya 2027. Jadi kayak apa ya? Aku lebih milih ke hal mana yang hal yang apa yang bisa menjanjikan aku ke depannya dari peluang kayak gitu-gitu. Makanya kemarin mungkin tapi aku nggak tahu ya ke depannya Ya. gimana kalau misalnya ada waktunya dan aku bisa handle bisnis aku berbarengan dengan sepak bola, aku bakal lakuin. Tapi untuk saat ini aku lebih fokus ke bisnis dibanding ke Bisnis. sepak bola. Karena sepak bolanya Belum masih ada belum liga, kejelasan. iya belum ada liga sampai detik ini tuh belum ada kejelasan lah. Gak kerasa ya teman-teman, ini udah mau pertanyaan terakhir aja. Ini Kak Rifa boleh gak kasih tips untuk para pendengar berkuter yang ingin memulai bisnis tapi masih takut untuk tidak bisa mengatur waktu gitu. Ya, kalau yang aku lakuin waktu itu sama mungkin aku juga termasuk yang sampai detik ini yang takut sama masa depan, takut bisnis aku gagal, takut ini, takut itu. Cuman kalau menurut aku jalanin aja dulu, jalanin konsisten. Itu 2 hal kunci sama satu lagi, doa orang tua. Itu yang emang kunci aku sampai detik ini lah ya. Tapi, kebanyakan Gen Z sekarang tuh kayak mereka emang apa ya, dari pemikiran di luar lah, absurd banget kan ya, normal lah. Ide-idenya dari segi apapun, cuman rata-rata itu mereka nggak mau mulai. Jadi kayak nunggu bener-bener sempurna baru mulai. Padahal menurut aku kesempurnaan itu tuh datang berbarengan. Iya. Kayak aku mungkin awal bisnis tuh nggak sampai kayak detik inilah. Kan karena mungkin kalau aku pengen langsung besar itu membutuhkan modal yang besar. Itu tuh harus proses. Bahkan aku tuh dulu modal awal tuh nol. Jadi kayak yang penting tuh jalanin konsisten sama doa orang tua. Itu udah kunci paling utama lah menurut aku. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Kak Hanifah boleh berbagi motivasi untuk para anak muda, apalagi Gen Z, yang ingin menjadi entrepreneur, tetapi kan anak Gen Z ya masih ragu, terus selalu overthinking gitu. Boleh kasih motivasinya Kak Hanifah? Ya, yang tadi saya bilang, pertama mungkin kita harus jalanin dulu, gerak dulu, jadi jangan cuma niat atau mungkin sekarang kalau di media sosial coming soon doang, dan nggak tahu sampai kapan itu diubah di bio coming soon-nya jadi bener-bener, bisa terrealisasikan. Kalau menurut aku sekarang jalanin dulu, buang rasa takut dari mulai kayak kita harus afirmasi ke diri kita sendiri, hal-hal positif yang, contohnya bisa kayak lihat apa ya, cuplikan-cuplikan atau video-video orang tentang bisnis lah. Jadi kayak, misalnya ada kalau kalau aku sendiri, aku suka nonton video-video bisnis. Jadi itu tuh kayak buat aku termotivasi atau ngebuat pikiran aku lebih terbuka, itu. Terus yang kedua kita harus jalanin, harus konsisten, buang rasa takut. Semua orang punya rasa takut. Jadi, gimana caranya kita menangani diri kita sendiri dengan, afirmasi positif. Terima kasih banyak Kak Hanifah udah mau bercerita, terus menginspirasi buat kita semua di sela-sela kesibukannya Kak Hanifah. Kesimpulannya adalah kunci sukses dalam berbisnis sambil berkuliah adalah pertama, memanage waktu, terus konsisten dan pantang menyerah. Jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media kami karena masih banyak konten yang inspiratif. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Berkuter, berkomunikasi untuk terkoneksi. Bye.